benar. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, Rek ini walaupun bukan dia ya yang mengisi posisi waktu itu ya. Iya. Leo Murphy. Leo Leo Murphy Murphy. pada saat itu. Iya. Tapi balik lagi, luka itu bakalan terus ada bagi Alter Ego. Luka. Itu grand final paling dramatis menurut aku. Itu grand final, gue grand final sampai suara gue habis. Habis suara gue sampai nggak bisa ngomong. Itu gua kan habis. aku di meja Inggris kan, aku Iya. sampai nangis itu. Wah kacau Gila sih. itu bener-bener wah banget. Tapi ya let's back to the game di mana Alter Ego first pick untuk di game pertama kita. Dan Albert dengan super subs dari tim Onyx sendiri ini akan membuktikan kembali Albert di sisi God laner. Oke, sudah ada Link, Joy, dan juga Fanny. Ini 3 hero yang perlu diwaspadai juga untuk Kairi. Karena bener-bener kayaknya udah full band-nya menuju ke arah Kairi. Dari kubu Onyx, mereka melakukan ban terhadap Eve, Melissa, dan juga Angela. Yang menandakan bahwa memang mereka bener-bener lebih ke targeting individual. Ini hero Rek, Respect hero-nya ya. Nino, dan juga hero-nya Udil. Farsha terbuka, Valentina terbuka, Fredrin juga terbuka. Tapi aku lebih suka Valentina di pick kali ini. Karena entah kenapa, dengan Udil di first pick Valentina, dia bakal lebih bebas bermainnya, dia bakal lebih fleksibel bermainnya. Namun kecenderungannya terbalik dengan Onyx, dengan terlepasnya Kaja dan Cloud. Aku sangat menyarankan 2 hero ini untuk diamankan terlebih dahulu, tapi ternyata mereka lebih mementingkan Kadita yang bisa dipegang oleh 2 pemain sekaligus sebagai flex pick dari Onyx. Grok terlepas, Cloud terlepas, Fredrin sekalipun masih ada. Terlalu banyak flexible hero di second pick dari Onyx, dan ini dia senjatanya Onyx. Dan mereka selalu membawa 2 flexible pick ketika di second pick. Uranus juga masih flex banget loh. Masih untuk sangat di pick. terbuka. Tapi kalau ngomongin soal Cloud yang mungkin akan diamankan Albert, mungkin sekitar 90% lah. 90% untuk Albert. Sulit banget untuk di flex dari Cloud ini. Oke. Dan Jangan kalau- sampai kepencet seperti sebelumnya. Oke, aku paham arahnya kemana yang Ya. ada di top lane sana. Tapi kita bakal balik lagi sebelum kita menuju ke top lane. Karena untuk sekarang dengan pick dari Alter Ego yang dimana Link, Fanny, dan juga Joy sudah didinai. Bukankah ini adalah keputusan yang tepat kalau mereka akan membawakan Fredrin terlebih dahulu? Ketimbang beberapa hero yang masih terlepas karena balik lagi dengan Cloud, Kadita. Setidaknya Fredrin bakal menahan di lini depan dengan durability yang sangat amat tinggi. Dan ditambah dengan beberapa hero yang masih terbuka juga bagi Nino. Tapi menurutku di sini masih oke untuk Beatrix diamankan dan wow, Pakito. Pakito kah di sini? Karena memang kebetulan kita melihat banyaknya hero yang bisa dibuat secara fleksibel dari Alter Ego. Yes. Dan bahkan kalau kita bisa menyaksikan, kita simpulkan dari draft priority. Tapi sebelum itu ada sedikit pembahasan di mana Albert terakhir kali bermain sebagai sideline di EPL Indonesia pada season 6 dan sempat membawa RRQ sebagai back-to-back champion. Iya, itu one-one yang mengubah segalanya untuk RRQ pada waktu season ke-6. Dan kembali ke masa itu dari Albert sendiri. Tentunya ini akan membawakan memori tersendiri. Dan Fredrin yang tadi sempat disebut juga oleh Bung Kabe, kembali diamankan oleh Onyx sendiri. Tadi aku pikir mereka bakal lebih mengamankan karena Uranus. Ya, aku juga mikirnya kayak oke, kalau nggak Beatrix sama Fredrin, Uranus Fredrin juga oke. Tapi kayaknya mungkin nggak jadi free pick jatuhnya. Iya. Jadi udah kayak kebaca banget. Oke, Uranusnya bakal untuk Pai, Iya. lalu mungkin Fredrinnya untuk Sally Boy, sehingga mereka mungkin dari Onyx bakal langsung ngejawab dengan Martis pick ketiga. Dan Martis yang pick ketiga ini bakal bagus banget. Karena apa? Karena ketika hero-nya udah mulai kelihatan dari Alter Ego, Onyx bakal ngerespon dengan counter pick langsung pasti. Iya, pasti bakal langsung di counter pick. Tapi seperti kita tidak akan melihat Martis Lihat tersebut. Martisnya di band. Iya, Martis sudah ditutup bersama dengan Estes. Ini masih dengan respect ya terhadap adanya potensi support yang bisa dimainkan oleh Alter Ego. Kita tahu Rek sempat ngebawain meta support waktu di season 9 kalau nggak salah atau season 8. Jadi ngebuat sebenarnya Estes dan juga Angela tipikal-tipikal support heal ini akan ditutup oleh Onyx sendiri. Oke, tapi masih belum ada hero seperti Franco dan Kaja yang dimana punya power tersendiri kalau kita berbicara soal efek suppress. Dan untuk menggantikan Pakito, beberapa hero tentunya seperti Kaja sangat diuntungkan sekali di game kali ini. Apalagi ketika Cloud yang akan menjadi gambling dari gold lane-nya. Oke. Butuh waktu lama untuk Cloud setidaknya mendapatkan win of nature. Sehingga untuk sekarang Masha di ban. Hero yang scale up menuju ke arah late game sudah mulai dipotong perlahan-lahan. Ketika kita berbicara Fredrin, mungkin follow up yang paling oke untuk sekarang ketika Kufra juga di ban adalah hero-hero yang mungkin punya jarak. Hero yang punya jarak. Franco sangat oke di sini. Ya, sementara kalau kita ngelihat fun fact-nya memang dari Kiboy di Manga Boy, performa Kiboy dalam satu week ditentukan dari jumlah komik yang dia baca. Ini fun fact ya. Fun fact ya,
Tapi ini benar-benar adanya pertempuran secara langsung. Sally Boy, The Miracle Boy versus This Is My Boy. This is my boy. This is My Boy versus Spicy Boys. The Spicy Boy The juga. Spicy Miracle Boy juga. Miracle Boy ini Banyak juga. ya si boynya ya. Karena Oke. terakhir kali ada yang bilang this is my boy. This is my boy. Dan sudah go publik. Go public. Jadi Asik. aman. Aman. Jadi aman bagi kita. Oke, Kaja tadi udah sempat kita perbincangkan. Iya. Kaja Franco yang tentu ini Franco, sangat oke untuk kedua belah pihak. Menurutku di sini kalau misalkan untuk mendinai Kajanya, let's say Pakitonya ditaruh di XP lane, jungle-nya mungkin ambil Hayabusa karena masih oke banget untuk Hayabusa, tapi Baxia Florin, mereka ingin bermain dengan tempo menabrak. Dan ini yang mungkin akan dicari sama Onyx adalah bagaimana cara mendinai dua hal tersebut. Sehingga sudah bisa dipastikan kita mungkin akan melihat di sini satu damage lagi. Satu damage yang bisa dimaksimalkan. Oke, kalau satu damage yang bisa dimaksimalkan, menurut aku dari EXP lane harusnya. Dan bahkan kalau EXP lane mau, ini ada Dairot. Direct, oke. Ada Dairot, kenapa? Boots juga dari kemarin menggunakan Dairot. Baxia pecah tapi ternyata deflect menuju ke arah Kairi dengan Lancelotnya. Dan aku akan sedikit rangkum. Kalau misalnya dari para pasukan Onyx, ini mereka bermain dengan scaling. Mereka bermain dengan team fight. Mereka punya power split push, tapi ini berbanding terbalik dengan Alter Ego. Mereka early game power, 5-man war, dan bahkan split. Wah ini dia, jadi salah fokus. Oh ini dia ya, this is my This boy. is my boy. Aduh, tapi ya setuju dengan yang tadi Oji bilang ya. Alter Ego mungkin secara tim fight 5 mereka akan kuat banget. Mereka bawa Florin juga, ya dimana sebenarnya dari Bloomnya ini bisa dipakai di mana saja dengan efek healing yang begitu menyebalkan. Dan Onyx mereka harus cari ini Florin ya, yang mungkin bisa jadi kunci utama dari tim fight Alter Ego. Betul, jadi Wah. bisa dibilang power dengan sampai power yang besar dari 5 orang yang dikumpulkan Alter Ego. Ada celah dari split push. Dan jangan lupa dengan 5 orang yang dia kumpulkan, mereka harus bermain lebih objektif saat ini, Profesor. Dan jangan lupa, di sini Rek akan menjadi kolam berjalan. Namun yang aku pertanyakan adalah dia menggunakan emblem tank. Dia lebih memanfaatkan durability daripada efek heal-nya. Sehingga harusnya efek global heal inilah yang dicari sama teman-teman dari Alter Ego. Mereka harus memanfaatkan early game-nya. Iya. Alright, dengan adanya 2 match yang luar biasa di last match hari ini, gue pengen minta tepuk tangannya untuk MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Full house sepertinya hari Full ini house, ya. Dengan 2 match yang sudah akan kita siapkan untuk teman-teman tentunya. Dan Alter Ego dengan pressure yang harusnya mereka bisa maksimalkan juga di early. Dengan ngebawa ke arah Baxia. Pai, ini Pakito yang bisa sebenarnya untuk nge-clear cepat dia bisa mainin rotasi. Tapi kalau dari emblem nih B, kayaknya ada 2 attack penetration yang dimainkan sama Pai dan juga Nino. Oke, tapi nampaknya Kairi akan coba melakukan invasi sedikit di depan sana. Mencoba untuk menghantam Rek. Bahkan pasukan dari Onyx nampaknya juga tidak ada following up. Mereka bermain dengan santai, Profesor. Oke, Alter Ego paham kayaknya. Mereka bakal bener-bener main grouping. Mereka bakal main berlima. Mereka bakal mencoba untuk bener-bener nempel. Nah, pertanyaannya adalah Pai bakal ngincar siapa? Karena di sini poin terpentingnya adalah ketika Onyx bakal melakukan team fight grouping, mereka bakal terjebak sama Boots dan Suns. Suns di sini akan bermain ke arah belakang. Sehingga PR dari Alter Ego adalah mencari Suns berada di mana. Onyx, nah ini dia harus mencari bagaimana cara Rek agar dihentikan nih unstoppable heal-nya. Iya, dan sepertinya sudah mulai dilakukan sama Kiboy untuk ngusir Rex secara nggak langsung untuk memberikan kepok damage aja dari seorang Kiboynya. Dan tugas dari seorang Suns di sini adalah gimana caranya, cara dari seorang Suns ini untuk hide di satu boost, di satu titik yang tidak diduga-duga sama pemain-pemain Alter Ego. Dan dia bisa untuk menculik ke arah backline, entah itu ke arah Rex atau ke arah Nino. Karena menurut aku kalau dia coba untuk revive ke arah Nino pun masih bisa diselamatkan dengan dia belum dari seorang Rex. Dan ditambah dengan kita tahu sendiri, ini rata-rata hero-nya Alter Ego karena hero grouping, mereka minim sekali untuk sisi power di arah rumput. Alright, outplay hampir terjadi di arah top lane. Suns berhasil rough wave, tapi ternyata Udil masih selamat. Sedangkan di arah Turtle, mereka akan coba kembali lagi memulai dari awal untuk mencoba mendapatkan Turtle-nya. Karena Kairi menunjukkan orange buff. Gimana depan sana, flicker with rough wave, gagal mendapatkan 1 point kill. Dan para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk dihajar. Kairi mencoba mendapatkan retribution dan berhasil. Sally pada mereka boy, gagal mendapatkan sosok Turtle pertamanya, Profesor. Wah ini dia, sebuah
perbedaan level terlihat dari Kairi. Dia langsung tiba-tiba dapetin level kelima karena dia menuju ke arah purple buff terlebih dahulu. Dan kalau kita melihat perbandingannya dari Alter Ego, mereka melepaskan satu buah turtle yang begitu penting. Sehingga untuk saat ini kita melihat kesenjangan gold perlahan-lahan mulai terlihat. Tapi Invade Jungle, lihat gak ada hentinya dari Onyx, mereka ingin memberikan pressure terhadap Sally Boy-nya. Oke, langsung ada Robert dan hilang. First blood didapatkan. The Spicy Boy kali ini harus ditenggelamkan di dalam line up down. Para pasukan dari Onyx, mereka di adjustment dan juga Robert adalah kombinasi. Secara gak langsung itu mirip kombinasi klasik zaman dulu Profesor kami. Iya. Ya kan, di Dimana adjustment. Divine Judgment, Combo dengan Burst. ada Arrow Wave. Yes, atau dari Farsha, Pedoresen. Bahkan Albert di depan sana mencoba untuk bertahan secara diri. Keyboy mencoba untuk melakukan sedikit penolongan, tapi membuat Albert harus tetap pulang. Karena nggak mungkin kuat dia bertahan cukup lama di bottom lane. Ya, dipaksa recall tentunya di area early. Sementara Sally Boy rotasi masih terlihat cukup agresif di area 3 menit pertama. Sementara memang sekarang Alter Ego mereka akan lebih berfokus gimana caranya. Pai di area atas ini bakal ditahan. Dan Sans sepertinya akan menghantui pemain-pemain dari Alter Ego di area early. wah ini pick off-nya kayaknya nggak bakal berhenti-berhenti dicari sih. Karena kayaknya target yang paling optimal dari Alter Ego adalah Albert. Dan lihat Albert benar-benar terpressure di arah gold lane. Dan hampir saja bisa ditumbangkan. Untungnya clear wave secepat itu pun dia lakukan. Masih bisa didapatkan clear wave dari seorang Albert. Tapi di depan sana Albert kehilangan banyak banget source. Dia harus pulang. Dia mungkin harus tinggal sedikit dari seorang Nino. Dan bahkan lihat Pai. Pai gak bisa main dengan maksimal karena ada sosok Sans yang menghantui. Kita akan coba melihat ke arah Turtle Camp. Dari Turtle Camp memang belum ada pasukan AE yang bisa menuju ke sana. Tapi pasukan Onyx mereka udah standby on position, Profesor juga Momochan. Iya, dan level ignition di sini bakal jadi kunci penting tentunya dari Sans. Sementara dari Kairi, kita ngelihat juga dari Kairi yang benar-benar tidak terganggu dari segi farmingan. Albert yang mungkin diprioritaskan untuk ditumbangkan terlebih dahulu dari pemain-pemain Alter Ego. Ini ngebuat Albert agak sedikit terhenti. Mungkin ketertinggalan juga dari segi farmingannya. Tapi platingan gold yang didapatkan sama Nino ini akan ngebuat dia tentunya bisa lebih unggul setidaknya. Ada beberapa perak dari item yang didapatkan oleh seorang Nino. Ya, thanks to Kairi mungkin karena dengan turtle yang dia amankan, objektif yang dia amankan, setidaknya ini akan membantu bagaimana perkembangan dari goldnya Onyx. Walaupun sebenarnya Alter Ego menang dari segi gold lane-nya Nino yang masih farming sendirian dan ditemani juga di arah top lane sana, ini akan memperlihatkan bagaimana cepatnya farming pattern dari Nino walaupun dia mungkin secara tim dia kalah total. Oh, tapi kita menuju ke arah top lane. Dari segi tim, di adjustment dan flicker. Masih ada flicker yang didapatkan. Membuat para pasukan dari Onyx, mereka gagal mencoba dapetin Nino. Tapi Nino mencoba untuk bertahan dengan spraydown-nya gagal. Damage dari seorang Kairi terlalu sangat dan rough wave yang menutup backline dari Alter Ego. Pai mencoba untuk menukar dengan satu point kill. Tapi Pai kebingungan, siapa yang harus dituju? Karena targetnya terlalu banyak. Triple kill from Kairi. Lucky for Maniac. Tapi nampaknya berhasil dihindari. Dari Kairi tidak berhasil shutdown oleh seorang Odell. Dan tidak ada yang tumbang dari pemain-pemain Onyx di area atas setelah tim fight yang cukup panjang. Alter Ego mereka kehilangan 2 pemainnya. Nino tumbang disusul dengan adanya Pai. Memang dengan adanya satu buah MU dari seorang Udil ke arah Sans di sini dengan Rovivnya. Tapi ingat Albert dan juga Kairi ini 2 pemain yang bisa adu mekanik, mereka bisa tarik ulur, mereka bisa maju dan mundur. Dan buat teman-teman juga yang udah memprediksi bahwa 67% game ini akan jatuh ke Onyx, kalian juga bisa ikutin prediction ketika kalian nonton di live kita di YouTube. Kalian bisa langsung poll aja, kalian bisa langsung vote kira-kira dari match pertama, game pertama ini siapa yang akan memegang. Lihat, Pai bahkan tadi coba untuk dapetin satu, dia kebingungan. Iya, Terlalu dia. banyak target, terlalu banyak yang low HP. Dan akhirnya membuat dia kehilangan fokus dan tidak ada satu point skill pun yang didapatkan oleh seorang Pai. Dia mau incer siapa? Dia mau coba incer ke Albert, Kairinya lagi ngeganyang ke arah seorang Udil. Dan Albert sekarat, Kairi sekarat, Semuanya. Sans sekarat, semua sekarat, dia hilang arah. Kalau mungkin tadi ada cuma Kairi yang sekarat, mungkin targeting dari Pai udah ini sih, udah bisa didapatkan. Oke, dan poin plus dari Onyx ketika mereka mengamankan Perfect Turtle adalah mereka punya Kaja. Mereka bisa nge-camp di dalam area jungle dari Alter Ego. Dan dari awal aku udah bilang, kalau Alter Ego ini minim banget untuk yang ngebukain bush. Yes. Mereka hanya akan berharap kepada Magic Sentry, tapi jahatnya Onyx, mereka tidak membiarkan Alter Ego mendapatkan Magic Sentry di 8 menit awal. Mereka akan membeli waktu sebanyak-banyaknya, buying time sebanyak mungkin
agar nantinya ketika kita berbicara alter ego untuk membuka map, mereka hanya akan mengirimkan Sally Boy. Mereka cuma dengan bisa jalan Basya. kaki masuk ke Yes. area Oh. jungle-nya. Dan Tapi itu dari resiko. bottom line, Rafef-nya berhasil mendapatkan 2 damage tapi gak berhasil mundur ke arah belakang. Spray down yang diberikan, membuat para pasukan dari Onyx mereka harus respect dengan damage yang diberikan alter ego. Tapi lihat top lane, para pasukan dari Onyx mereka kehilangan turret yang berhasil dapat oleh Survive. Sebuah harapan, sebuah nafas segar dengan 1 turret pertama yang didapatkan di arah top lane. Padahal Alter Ego bawa 2 firmness loh Be. Untuk lebih sustain dari segi team fight-nya. Buat tahan badan semua damage-damage dari pemain Onyx ini bisa ditahan dengan 2 firmness itu. Tapi kita nggak ngelihat terlalu tebel gitu dari pemain-pemain Alter Ego. Iya. Karena dengan perbedaan network 5.000 yang dipegang sama Onyx di menit ke-8. Ini udah jelas banget sih, clear banget 5.000 gold ini bener-bener nguntungin banget buat Onyx. Mereka lagi dan lagi dari segi level, item, semuanya lengkap banget. Dan bahkan kali ini Kairi sulit untuk ditangkap karena memang puncture poinnya itu terlalu banyak, langkahnya terlalu banyak. 0 kill dari Alter Ego, mereka belum bisa menemukan jawaban dari mana mereka harus memulai efek bola salju yang harus mereka cari di sini. Oke, kita lihat pro build series dari seorang Sans. Dia benar-benar pengen cepet banget untuk bisa melakukan spamming. Makanya dari tadi dia yang ngebuka, dia yang mencoba tenggelamin. Gak dapet juga gak masalah. Dan ini yang mungkin harus kita perhatikan ya. Di minggu pertama banyak banget mid laner menggunakan emblem assassin terlebih dahulu. Iya. Tujuannya jelas, ingin bermain dengan penetration point yang lebih tinggi. Tapi mulai beranjak ke minggu yang kedua, rata-rata mid laner menggunakan emblem mage-nya. 30 magic power ini benar-benar sangat tinggi sekali. Dan jangan lupakan, kalau kita pakai efek thrill, itu kan dapat 16 tuh adaptive attack-nya. Betul. Kalau diubah atau di-convert jadi magic damage, itu kayak punya 1 magic one gratis. 1 item core dari magic yang benar-benar gratis. Dan banget kalau ngomongin penetration mereka bisa bawa aja Rapture di satu talent mereka. 21 jadinya. Dan bahkan sampai menit ke-9 dari Alter Ego kali ini mereka makin melambung jauh. Gap goldnya 7.000 loh Profesor. Iya, dan ini Kairi jauh banget. Oke, Kairi kayaknya hampir aja aku lihat tadi barusan. Level 15 di menit yang ke-10 pas. Hampir ya. Iya. Tapi ternyata kali ini melihat para pasukan dari Alter Ego mereka terperangkap dan dipancing oleh Sans. Punya immune di depan sana. Walaupun ada focusing mark dan belum ada yang bisa nge-burst down. Mungkin kasusnya berbeda kalau ada Renner Rapati. Itu kasusnya berbeda Prof. Tapi kali ini belum cukup mungkin Renner Rapati damage-nya. Dan kayaknya lebih bijak kalau misalkan Nino di posisi kayak dia baru punya Blade of Despair dan juga Malefic Roar. Dia pegang aja Bennett-nya sekarang. Karena Bennett Rage setidaknya mempercepat untuk urusan clear wave dan ada Lord. Jadi untuk sekarang lebih baik pegang 2 senjata itu daripada Renner. Karena Renner single target. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari Oni mereka stand by on position. Mereka udah siap untuk menuju ke arah top lane. Dokter Jeremy telah terjadi dan Kipai! David Just menuju ke arah seorang Sally Boy. This is my boy! Tapi nampaknya Sally Boy masih bertahan. Dan Sally Boy berhasil mundur ke arah belakang. Sally Boy the Miracle Boy still survive. Diselamatkan dengan adanya 1 bloom dari REKT. Dan membuat Sally Boy masih bertahan. Tadi dia mau nyolong ke arah satu pemain kecuali Sally Boy itu sebenarnya. Tapi flicker dibuka juga. Dan membuat tentunya RKT masih bisa bertahan. Kali ini Pai coba dikejar di area bawah 1 versus 4 tapi Boots langsung flicker. Where are you going, Pai? Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Membuat Pai dari bottom lane harus hilang begitu saja. Ditelan bulat-bulat oleh para pasukan Onyx. Melambung jauh lebih tinggi lagi dari Gold Difference. 8.000 Gold Difference tapi Rek mungkin udah mulai harus mundur. Nino di depan sana akan menjadi target utama. Para pasukan dari Onyx mereka mencoba untuk menjemput Nino. Mereka coba menjemput Ajal dari seorang Nino. Tapi Selibut tidak akan membiarkannya begitu saja. Moon mencoba untuk menutup tapi Blessing dan Propalman memporak-porandakan Clearmian tapi Rafael dari Udil berhasil menutup nyawa dari Albert dari Hopland. Masih mau lebih, dapetin 1 point kill, 2 hilang. Rek bahkan gak bisa membuat Sally Boy kali ini bertahan dan mundur ke arah belakang. Rek harus menjadi korban, Nino menjadi korban walaupun Sally Boy selamat. Iya, tapi memang pertukaran dengan Albert yang tumbang. Tapi permasalahannya Alter Ego mereka mengalami kerugian yang cukup banyak. Dan bahkan Sans kali ini harus berhati-hati tentunya dengan damage rate di area mid-nya, turret base yang sempat mau didapatkan oleh Onyx. Tapi Albert yang masuk dengan 1 buah Blazing Duet dimakan dengan hanya 1 buah Rovef IMU yang sudah dikopi oleh Udil. Tapi permasalahannya Onyx mereka berhasil juga numbangin Ninonya.
Wah, tapi Pai sih udah bener-bener maksimal untuk melakukan split push. Ya, mau nggak mau dia yang bakal pegangin lane Iya, jauhnya. lane jauhnya udah dipegang banget Prof sama dia. Iya, Dia tapi udah balik lagi, semaksimal mungkin. terlalu banyak nggak sih yang bisa nangkep Pai? Apalagi ketika ada Divine Judgment dari Kiboy juga. Dan Kiboynya sekarang punya immortality. Jadi walaupun nanti akan ada mistake dari Divine Judgment-nya, nggak akan jadi masalah. Karena memang di belakang sana follow up-nya terlalu banyak damage-nya. Dan dari segi gold, mereka udah leading jauh banget. Winning condition dari Onyx. Tinggal manfaatin Lord ini untuk menuju ke arah mid lane. Karena kebetulan mid lane hampir hancur dari Altrigo. Dan Altrigo winning condition-nya lagi dan lagi. Berusaha melakukan defense semaksimal mungkin. Sampai pada akhirnya nanti mereka mampu untuk mengembalikan bagaimana kerugian gold yang dari early game mereka sudah hilang. Ya, ini the true support ya sebenarnya dari RKT karena game fact by Grab-nya hanya Rex saja yang menggunakan Revitalize dan Pai hilang. Yes. Tiba-tiba di tangan Kairi. Karena Pai selalu menjadi target utama. Laning jauh Onyx bener-bener diganggu sama Pai. Laning jauh Onyx bener-bener Pai ini bisa menjadi sosok yang menyeramkan. Tapi ini lihat, mereka menuju ke arah baseline, menuju ke arah base turret dari Onyx. 10.000 gold difference akan menjadi milik Onyx. Tapi di depan sana mereka tidak bisa mendefense bersama dengan seorang Pai. Kairi, Tik-Tik buka bermain, Tik-Tik buka main split damage ya. Kairi langsung menghilangkan Dino. Ini bencana. Onyx benar-benar memporak-porandakan base Alterigo dan menumbangkan Alterigo di bawah menit 15 dengan hanya 1 point kill saja. Dan bahkan dengan kemenangan yang sudah bisa terlihat di depan mata. Tim Fight 5 melawan 4 dari pemain-pemain Onyx. Langsung diterabas masuk ke area base-nya. Langsung melakukan endgame secepat mungkin karena Onyx. Mereka sudah datang dengan plan yang mungkin aku bisa bilang step ahead jauh banget